Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak akan menggunakan kekuatan militer dalam upayanya menguasai Greenland, tetapi tidak bersikeras bahwa tidak ada negara atau persatuan negara-negara manapun yang mampu mengamankan Greenland selain Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan Trump dalam pidatonya di World Economic Forum atau WEF di Davos, Swiss pada Rabu kemarin 21 Januari di tengah meningkatnya ketegangan transatlantik di antara Amerika Serikat dan Eropa. Banyak orang mengira Trump ini akan menggunakan kekuatan, tetapi Trump sendiri mengatakan tidak perlu dan tidak akan menggunakan kekuatan atau tidak akan melakukannya. Trump menambahkan, Greenland ini sangat penting bagi keamanan Amerika Serikat dan dunia. Tapi meski demikian, Trump menegaskan niatnya untuk segera membuka kembali negosiasi dengan Denmark terkait akuisisi Greenland yang dia sebut sebagai kebutuhan strategis bagi keamanan nasional dan internasional Amerika Serikat. Trump meremehkan sensitivitas isu tersebut dengan menyebut Greenland ini sebagai sebidang es dan menegaskan bahwa langkah ini tidak akan mengancam aliansi NATO. Namun pernyataannya justru memicu kekhawatiran di kalangan sekutu Eropa dan para pemimpin NATO dan Uni Eropa memperingatkan bahwa ambisi Trump dapat mengguncang stabilitas aliansi pertahanan Barat dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebutkan ancaman tarif Amerika Serikat terhadap 8 negara Eropa yang mendukung Denmark sebagai kesalahan besar. Sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan UI ini siap melakukan pembalasan ekonomi. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa bahkan menyerukan pertemuan darurat para pemimpin UI untuk membahas ancaman tersebut, menegaskan bahwa masa depan Greenland ini hanya bisa ditentukan oleh Denmark dan rakyat Greenland sendiri. Donald Trump melontarkan kritik keras terhadap Denmark, menuduh sekutu NATO itu gagal memenuhi komitmen lama untuk memperkuat pertahanan Greenland. Trump mengklaim Denmark ini hanya merealisasikan sebagian kecil dari janji anggaran pertahanan yang dibuat pada 2019 lalu. Pemerintah Denmark sendiri mengakui implementasi ini berjalan lambat, tetapi baru-baru ini meluncurkan rencana pertahanan baru senilai sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 33,6 triliun rupiah, termasuk pengadaan kapal, pengadaan drone jarak jauh, dan kapasitas satelit tambahan. Di Davos, Trump juga menyerang sekutu lain. Dia menyindir Kanada dan mengatakan negara itu hidup berkat Amerika Serikat, serta mengulang klaim keliru bahwa pemilu Amerika Serikat tahun 2020 dicurangi. Selain itu, dia kembali mempromosikan bahan bakar fosil dan energi nuklir sambil mengecam energi angin dan kebijakan iklim Eropa. Uni Eropa mengambil sikap tegas merespons ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin menguasai Greenland. Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menegaskan bahwa dukungan penuh blok tersebut terhadap Greenland dan menolak segala bentuk intimidasi ekonomi. Di hadapan Parlemen Eropa, Kallas menekankan pulau Arktik tersebut adalah milik rakyatnya, bukan properti yang bisa diperjualbelikan. Ia memastikan Uni Eropa berdiri tegak di samping Kerajaan Denmark untuk membela integritas wilayah mereka. Dia memperjelas Greenland ini adalah milik rakyatnya dan kedaulatan bukan untuk diperdagangkan. Tidak ada ancaman atau tarif yang akan mengubah hal tersebut. Dan Kallas juga menyoroti ancaman Trump yang hendak menjatuhkan tarif dagang kepada negara-negara sekutu Eropa yang tidak mendukung rencananya menguasai Greenland. Dia menyerukan kepada seluruh anggota Uni Eropa untuk tidak gentar menghadapi tekanan tersebut, Tribuners. Dan pernyataan Presiden Trump dikatakannya menciptakan situasi yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Respons itu harus tetap tenang, mempertahankan pendiriannya, dan bertindak dalam satu kesatuan. Menutup pernyataannya, Kallas menegaskan kembali posisi Uni Eropa ini sebagai mitra dekat dan terpercaya bagi Greenland. Kerjasama kedua pihak selama ini diklaim sudah memberikan hasil nyata, khususnya di bidang pendidikan, peningkatan keterampilan, dan pembangunan berkelanjutan. Sebagian besar negara-negara anggota Uni Eropa menolak undangan Amerika Serikat untuk bergabung di dalam Dewan Perdamaian Gaza. Ini laporan yang sudah dirilis oleh media berita pada Rabu 21 Januari 2026 dan menurut laporan ini mengutip sumber
yang memahami masalah tersebut, banyak kalangan di Eropa khawatir bahwa inisiatif Amerika Serikat bermaksud menggeser peran Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai wahana mengakhiri konflik global. Dan kekhawatiran negara-negara Eropa juga muncul karena undangan keanggotaan Dewan Perdamaian turut disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan pekan lalu, Donald Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Keanggotaannya mencakup Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, dan menantu Trump Jared Kushner, dan kemudian mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Kelompok Bank Dunia Ajay Banga, dan Deputi Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Robert Gabriel. Presiden Trump juga mengundang pemimpin dari sejumlah negara lain, termasuk Rusia dan Belarus, untuk bergabung ke organisasi rintisannya ini. Dan pada Selasa 20 Januari, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memastikan Putin telah menerima undangan bergabung Dewan Perdamaian. Namun, Moskwa masih belum mendapat rincian lebih lanjut soal inisiatif tersebut dan mengharapkan klarifikasi lebih lanjut saat berkomunikasi dengan pihak Amerika Serikat. Ini kata Peskov. Dan selain itu, Presiden Belarus Alexander Lukashenko resmi menandatangani kesepakatan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Donald Trump. Dan langkah ini, Tribuners, menandai babak baru dalam normalisasi hubungan antara Minsk dan Washington. Lantaran selama bertahun-tahun lamanya, Lukashenko yang merupakan sekutu dekat Putin berada dalam isolasi internasional, dan seluruh telegram resmi kepresidenan Belarus mengunggah video yang menunjukkan momen Lukashenko menandatangani dokumen tersebut. Di keterangannya, Lukashenko ini menyatakan harapannya agar peran barunya ini bisa membawa dampak positif bagi situasi di kawasan tersebut, dan dia juga menyebut ingin berkontribusi bagi perdamaian di Ukraina. Dan Trump memamerkan kebijakan ekonominya selama 1 tahun terakhir dalam pidato di Forum Ekonomi Dunia atau Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum di Davos, Swiss pada Rabu 21 Januari 2026 kemarin, Tribuners, di mana Trump ini mengatakan sejak kembali menjabat di Gedung Putih, perekonomian Amerika Serikat ini menunjukkan kinerja yang kuat. Trump menyoroti pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, lonjakan investasi, hingga kenaikan pendapatan masyarakat. Dan dalam pidatonya Trump, dia juga melontarkan kritik tajam terhadap kondisi Eropa, di mana Trump menyatakan kebijakan pemerintah liberal di kawasan tersebut membuat Eropa ini tertinggal dari Amerika Serikat. Trump menilai Eropa saat ini mengalami perubahan besar akibat imigrasi massal dan fokus pada energi hijau, kebijakan yang selama ini dia kecam. Dan Trump bahkan menyebut sejumlah wilayah di Eropa tidak lagi dapat dikenali. Pidatonya ini disebut menjadi ajang bagi Trump untuk memperkuat citra populisnya dengan rencana kebijakan yang diklaim bakal menekan berbagai kelompok kuat di dalam negeri, termasuk Wall Street, perusahaan investasi, pengembang perumahan, dan perusahaan asuransi kesehatan. Tapi meski menyadari Forum Davos identik dengan elit global, Donald Trump ini mengaku tetap menikmati kesempatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.